PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta mengungkap besaran denda atau penalti yang dikenakan perseroan dari pemerintah daerah akibat pelayanan yang kurang kepada pelanggan. Denda yang dikenakan perseroan mencapai miliaran rupiah pada tahun 2024. Direktur Utama PT Transjakarta, Welvision Yusa mengatakan, pemerintah daerah telah menetapkan standar pelayanan minimum atau SPM Transjakarta kepada pelanggan. Ketetapan ini telah diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang standar pelayanan minimal layanan angkutan umum Transjakarta. Regulasi itu membahas sejumlah poin yang berkaitan dengan SPM di Transjakarta untuk pelanggan. Diskusi ada bus yang masih kosong. Tugas kami di Transjakarta punya dua kaki. Kaki pertama adalah terkait dengan birokrasi sebagai penugasan, dan kaki kedua sebagai entitas bisnis sebagai PT. Dan kami mencoba mengkombinasikan ini mencari titik optimalnya. Dari bus tadi yang kita lihat secara aturan yang diatur dalam Pergub terkait dengan standar pelayanan minimum, ada headway yang harus kami penuhi, di mana di jam sibuk di BRT itu 5 menit, di jam tidak sibuk setiap 10 menit harus ada bus. Sedangkan di non BRT yang oranye yang berada di luar koridor, di jam sibuk 10 menit dan di jam tidak sibuk itu 20 menit. Dan pengawasan pengaturan itu sudah dilakukan oleh Pak Kadis. Sebagai informasi Bapak Ibu, kami juga dikenakan denda pada saat dicek oleh Dinas Perhubungan SPM-nya tidak tercapai. Dan hari ini denda terbesar kita di tahun 2024 itu masih headway. Artinya target 10 menit, 5 menit ataupun 20 menit itu belum tercapai. Dari 3,2 miliar denda kami di 2024, 1,7-nya terkait headway. Dan memang kita mengambil kebijakan karena kita tahu persis bahwa dana yang kita gunakan ini adalah dana PSO, dana dari daerah, tentunya kita harus gunakan dengan optimal. Kami punya dua alat ukur yang tentu menjadi alat ukur productivity. Meskipun sebenarnya dalam Pergub itu tidak ada aturan, karena Pergub prinsip PSO kita adalah cost recovery. Namun di operasional kami menetapkan pelanggan per kilometer. Jadi Bapak Ibu bisa melihat jika pelanggan per kilometer itu semakin tinggi, artinya trennya membaik. Tapi kalau pelanggan per kilometernya itu turun, berarti tugas kami tidak kami selesaikan dengan baik. Dan tahun lalu kita berhasil mencapai 1,2 pelanggan per kilometer, dan di tahun ini kami ditargetkan di angka 1,3 pelanggan. Parameter kedua adalah subsidi per pelanggan. Subsidi per pelanggan di tahun 2022 16.800, kemudian di 2023 kita berhasil mengurangi menjadi 11.400, dan alhamdulillah di tahun ini kita mencapai angka di tahun 2024 unaudited di angka 10.000. Dan tentu target ini terus kita kejar sehingga PSO yang sudah disupport oleh legislatif ataupun eksekutif dapat kami gunakan dengan sebaik-baiknya. Di samping itu kami juga melaporkan salah satu aspek yang juga paling penting dari layanan angkutan tentunya adalah accident rate. Dan kita bisa melihat di grafik yang ada di depan, dari 2 tahun terakhir kita bisa melihat penurunan angka accident rate dari 0,7 dan saat ini di angka 0,36. Tentu kecelakaan tidak bisa hilang, karena itu menjadi resiko residual risk yang ada dalam bisnis ini. Ibaratnya kira-kira sama dengan NPL yang ada di bank. Tapi kami mengikuti peraturan yang ada di Permenhub. Kita menghitung jumlah kecelakaan per 100.000 kilometer, dan angka ini yang kita jadikan sebagai salah satu indikator. Dan yang ketiga, kami laporkan secara singkat. Tentu tugas lain yang diberikan adalah sebagai entitas bisnis, tentu kami juga harus memikirkan non-verbal untuk bisa mengoptimalkan aset yang sudah diberikan oleh Pemprov DKI, terutama adalah platform customer yang saat ini sudah 1,3, dan di tahun 2024 kemarin kita berhasil mencapai target
218 miliar, dan ini kira-kira tumbuh signifikan dari 2 tahun sebelumnya. Kalau saya melihat bahwa sampai sejauh ini, dari tadi saya naik Transjakarta sampai pun ke sini, ada efek-efek kenyamanan yang kita rasakan. Ya. Yang tadi disampaikan juga bahwa headway yang kita mungkin dapat didengarkan itu sampai dengan 5 sampai dengan 10 menit, kurang lebih seperti itu Pak ya. Nah tentunya kita melihat juga bahwa sekarang ini jumlah penumpang dari Transjakarta 1,3 juta per hari. Ya. Kalau tadi di koridor 1 hampir puluhan ribu Pak. Nah tentunya dalam jam-jam peak moment itu pun yang kita harus misalnya bagaimana membagi untuk layaknya kenyamanan.